Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mini project yang kami buat, yaitu membuat alat untuk egg drop sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknik mesin. Oke, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Hussein. Yang kedua ada Marvin Adityas, dan yang ketiga ada Vincent. Apakah tujuan kami untuk membuat mini project ini? Nah, mini project ini dilakukan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengantar teknik mesin, tapi tidak hanya itu. Mini project ini juga bertujuan agar kami sebagai mahasiswa dapat menganalisis peran dan fungsi di bidang keteknikan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dengan mematuhi etika dan profesi. Oke, kita masuk ke prototipe satu alat yang kami buat. Berikut adalah gambarnya. Nah, prinsip fisika di balik alat ini. Terdapat 5 buah sayap di bagian badan yang mengikuti prinsip airfoil pada sebuah baling-baling helikopter. Nah, ketika prototipe ini dijatuhkan, kelima sayap airfoil ini akan menerima gaya. Apa itu? Gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas ini akan berubah menjadi gaya hambat yang akan memperlambat jatuhnya prototipe ke tanah. Nah, prinsip kesetimbangannya, prototipe ini berbentuk radial dan kami membuatnya menggunakan botol plastik yang cukup ringan. Selanjutnya adalah prototipe kedua. Berikut adalah visual dari prototipe kedua yang kami buat. Prinsip fisika di baliknya, prototipe kedua ini memanfaatkan sifat mekanik dari bubble wrap. Nah, fungsi bubble wrap ini untuk mereduksi percepatan ke bawah. Tubuh alat pada prototipe ini juga dipasangkan parasut untuk memperkecil tumbukan dengan memperlambat jatuhnya prototipe ke tanah. Nah, prinsip kesetimbangannya, tubuh alat pada prototipe ini menggunakan balok yang terbuat dari kardus berbentuk simetris pada kedua sisi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Marvin. Baik, setelah dibuat atas 2 prototipe tadi, kami melakukan uji coba sendiri sebelum hari H eksperimen. Next. Uji coba alat egg drop ini kami lakukan dari atas jembatan Texas. Buat yang belum tahu, jembatan Texas ini adalah jembatan penghubung antara Fakultas Teknik dan Fakultas FIB Sastra. Kami lakukan uji coba ini sebanyak 3 kali untuk masing-masing prototipe. Tidak ada telur yang pecah, namun alat egg drop mengalami sedikit kerusakan. Kemudian untuk hari H dari hasil eksperimen kami. Eksperimen ini dilakukan di gedung Aisel FTUI lantai 2 pada hari Jumat tanggal 22 Desember sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kan kami mencobanya lagi untuk prototipe yang pertama ini gagal, dimana ketika kami mengisi kedua telur untuk ruang atas dan ruang bawah di bentuk botol yang seperti prototipe satu tadi, itu seperti saling terkena impact antara telur yang di atas dan bawah, sehingga keduanya pecah. Nah, untuk yang prototipe kedua ini aman, berhasil cukup sempurna ketika eksperimen benar-benar dilakukan, di mana telur mendarat dan keduanya tidak pecah, serta mendarat pada target
dan zona yang ditentukan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Vincent. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan analisis kesalahan serta saran-saran untuk perbaikan dari kesalahan atau kekurangan selama uji coba dan eksperimen sebelumnya. Yang pertama dari prototipe pertama. Berdasarkan pemaparan dari saudara Marvin sebelumnya, prototipe pertama berjalan kurang mulus atau bahkan gagal karena masih terdapat beberapa kekurangan seperti perhitungan tekanan antara telur pada bagian atas serta bagian bawah yang kurang akurat dan kemudian menyebabkan kedua telur mengalami tumpukan hingga retak. Lalu kedua, jumlah airfoil blade yang relatif sedikit untuk menciptakan gaya hambat ke atas agar botol dan telur dapat turun dengan aman, turun dengan lambat ke tanah. Nah, berikut ini adalah saran-saran dan perbaikan yang dapat dilakukan, yang sekiranya dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan tadi. Yang pertama, hal yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan jumlah airfoil blade. Jumlah airfoil blade ini dapat disesuaikan dengan massa dari tubuh alat egg drop tersebut. Bisa jadi 8 atau bahkan lebih agar jumlah gaya hambat ke atas eh, bisa sesuai dan turun dengan lambat. Namun airfoil blade juga tidak boleh terlalu banyak agar tidak menambah massa ke bawah. Lalu yang kedua adalah dalam memperbesar ukuran dari airfoil blade, yakni dengan memperluas luas permukaannya serta mengurangi ketebalannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti material yang relatif ringan namun rigid atau keras. Lalu ketiga adalah menggunakan bahan tubuh alat dengan material yang lebih ringan. Kalau sebelumnya pada prototipe pertama kami menggunakan botol plastik yang relatif ringan, mungkin bila menggunakan bahan lain yang lebih ringan, maka prototipe pertama dapat turun ke tanah dengan aman. Lalu yang terakhir adalah dengan menambah jumlah lapisan pelindung pada telur, yakni dengan menambah mungkin bubble wrap, plastik, atau kapas pada sekeliling telur. Lalu pada prototipe kedua sendiri terbilang berhasil dan mendekati sempurna, walau masih terdapat beberapa kekurangan, utamanya pada bagian parasut. Kekurangannya adalah parasut gagal terbuka dan hanya sedikit membantu pelambatan ke bawah, karena bila dilihat dari video sebelumnya, alat dari prototipe kedua ini cenderung bergerak sangat cepat ke bawah dan mendapatkan benturan yang cukup keras. Lalu kedua, rangka parasut yang kurang sempurna. Nah, rangka parasut yang kurang sempurna ini yang terlalu kompleks dan tidak sederhana, yang kemudian mengarah pada parasut yang sulit untuk terbuka di udara. Oke, nah berikut ini adalah saran-saran atau perbaikan yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pada bagian parasut. Hal yang pertama adalah dengan memperlebar luas permukaan parasut. Dengan demikian, bila luas permukaan parasut menjadi lebar atau luas, maka gaya hambat ke atas yang diterima oleh parasut akan semakin banyak atau besar, sehingga alat egg drop prototipe kedua akan turun lebih lambat. Atau kedua, bisa dengan memperbesar volume parasut. Hal ini kurang lebih sama dengan poin pertama. Lalu yang ketiga adalah menyederhanakan rangka dalam parasut, yakni dengan membuat rangka yang ada di dalam parasut yang menyusun parasut dapat terbuka lebih simpel. Karena bagaimanapun rangka dalam parasut berperan penting untuk membuka parasut saat di udara. Dan yang terakhir adalah peletakan posisi tali yang seharusnya terpusat pada bagian tengah prototipe. Karena bila dilihat pada video atau foto sebelumnya, posisi tali tidak terpusat pada tengah, melainkan pada 4 titik dari wadah telur. Hal ini membuat alat
cenderung kehilangan kesetimbangannya saat berada di udara karena tekanan udara yang tidak merata karena parasut. Oke, berikut ini adalah rincian biaya. Sekiranya biaya yang dikeluarkan saat kita merancang kedua alat atau prototipe sebelumnya. Dengan biaya total bersih sebesar Rp15.500. Ini adalah alat-alatnya. Sekiranya ada bubble wrap, produk plastik, kapas, karton hitam, sedotan tali, dan plastik. Oke, sekian dari kelompok 6. Maaf bila ada kata-kata salah atau hal-hal yang tidak berkenan dalam presentasi kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih.